Shalom Bapak Ibu, Saudara Sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita bersama akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, diambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas segala rahmat-Mu, atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan napas kehidupan, kami boleh merasakan kebahagiaan, terlebih kami boleh merasakan berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan terus memampukan kami. Tuhan terus memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami, umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama membaca dan mendengarkan bagian firman ini. Tolong Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tolong Engkau mampukan kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melewati firman ini. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan sekaligus perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di bawah judul perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Demikian bunyinya. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya hari tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah peperangan. Mau tidak mau, kita pun harus menghadapinya. Namun saat menghadapi tantangan besar yang diiringi ketidakpastian, kerap kali kita pun merasa tegang,
bahkan takut menghadapi situasi yang ada. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan Musa berusia 120 tahun pada waktu ia menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua. Dengan melihat hal yang demikian, bangsa Israel yang sudah terbiasa dipimpin Musa mungkin saja merasa ragu dan takut di bawah kepemimpinan yang baru. Dengan melihat apa yang dirasakan oleh bangsanya, Musa mengerti akan kegelisahan mereka. Karena itu, ia pun berusaha menenangkan dan memberikan semangat supaya mereka tidak takut dan tidak gemetar menghadapi musuh-musuh mereka. Musa mengingatkan mereka bahwa bukan Yosua atau bahkan Musa sendiri yang telah dan akan memimpin mereka, tetapi Tuhanlah. Memang benar, lawan-lawan yang akan mereka hadapi tidaklah mudah, tetapi Tuhan yang akan berjalan di depan mereka. Tuhan yang selalu menyertai dan tidak akan meninggalkan mereka. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kerap kali kita pun setiap hari juga diperhadapkan dengan peperangan kehidupan kita masing-masing. Musuh kita pun memiliki berbagai macam rupa. Entah itu sakit penyakit, hutang piutang, masalah rumah tangga maupun masalah pekerjaan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, setiap peperangan itu sangat menegangkan, sangat menakutkan ketika kita menghadapinya. Namun, semenegangkan apapun, setakut apapun peperangan yang harus kita hadapi, jangan sampai hal itu membuat kita menjadi takut. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah juang kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita. Oleh karena itu, janganlah takut, karena Tuhanlah yang akan selalu memimpin kita, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Saudara sidang jemaat, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh setiap keperkasaan. Dengan kekuasaan dan keperkasaanmu, Engkau menjadi tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, bahkan tempat kami bersandar dari setiap ketakutan, dari setiap kebahagiaan, bahkan dari setiap duka yang kami hadapi. Sebab kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami dan benteng keselamatan bagi kami yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dengan kekuatan dan keperkasaan-Mu, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami jemaat-Mu untuk boleh belajar saat pagi hari ini akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya dengan firman-Mu, Engkau akan menyertai, membimbing kami, umat-Mu, jemaat-Mu dalam berkarya dan menyatakan kebenaran sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sebagai jemaat-Mu Bapa, kami sadar akan setiap kebaikan bahkan kasih-Mu yang sungguh tak dapat dibayar dengan apapun. Namun kami yakin, kami percaya Tuhan menunjukkan kuasa dan pertolongan. Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami.
secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Dengan pengharapan dan keyakinan yang penuh kuasa, kami bersama akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa saat pagi hari ini secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Liang Nyaling. Dalam kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah menutup mata akan setiap karya, akan setiap kerja, akan setiap rencana bahkan berkat-Mu. Biarlah mereka boleh dengan senantiasa diingatkan oleh kasih Allah, boleh merenung akan setiap berkat yang mereka peroleh, boleh belajar akan setiap kebaikan yang Tuhan beri dan melewati apa yang mereka terima. Mereka boleh memberikan contoh bahkan teladan yang baik bagi sesama mereka di mana saja mereka berada dan ada. Pun kami serahkan penata layanan yang ada di Jemaat Liang Nyaling, pendeta, penatua, diakon, bahkan siapapun yang memberikan diri untuk terus bekerja di ladang. Biarlah kasih-Mu terus memakai mereka ya Bapa, untuk dapat bekerja sama, untuk dapat melaksanakan dan menyukseskan seluruh program-program yang ada, sehingga nama Tuhan tetap termulia dan terpuji. Dan biarlah program-program majelis Jemaat Liang Nyaling pada tahun ini boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, baik dalam bidang pekerjaan, dalam bidang persekutuan, dalam bidang pembinaan maupun dalam bidang-bidang keterampilan, sehingga rencana dan kehidupan kami dapat menjatuh, dapat membangun arti kebersamaan sebagai jemaat yang setia memikul salib Kristus di tengah-tengah dunia ini. Untuk kami sekalian jemaat-Mu sepanjang hari ini, biarlah Tuhan terus senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, memberkati kami, menutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami lakukan senantiasa terus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dan doa kami pada saat pagi hari ini kami akhiri dengan doa yang akan kami ucapkan secara bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.